Mata kuliah Mikrobiologi Kesehatan, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik: Emerging Infectious Diseases and Epidemiology. Video bagian kedua. Medio 2020. Pada video bagian kedua ini akan dibahas topik tentang epidemiologi yang meliputi arti kata, definisi, sejarah, beberapa tipe epidemiologic triad, dan CDC. Apakah epidemiologi itu? Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan penentu keadaan dan kejadian terkait kesehatan dalam populasi, dan penerapan penelitian ini untuk mengendalikan masalah kesehatan. Secara sederhana dapat disebutkan tentang studi tentang di mana dan kapan terjadinya penyakit dan bagaimana penyebarannya dalam populasi. Beberapa istilah dan definisi penting dalam epidemiologi akan kita bahas lebih dahulu. Prevalensi adalah proporsi dari individu dalam suatu populasi yang memiliki suatu penyakit atau suatu karakteristik dalam periode waktu tertentu. Sedangkan insiden adalah munculnya kasus baru dari suatu penyakit atau kondisi. Tampaknya kedua istilah ini hampir sama, tetapi prevalensi lebih ke arah konsep statistik yang menunjuk pada jumlah kasus suatu penyakit yang ada dalam suatu populasi tertentu pada suatu rentang waktu tertentu. Sedangkan insiden menunjuk pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam suatu periode waktu tertentu. Sebelum kita membahas mengenai definisi yang lain, perlu kita ketahui tentang notifiable disease. Ini artinya penyakit yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Nah, morbiditas adalah insiden dari wabah penyakit tertentu. Mortalitas adalah kematian karena penyakit tersebut. Morbidity rate merupakan jumlah masyarakat yang terpengaruh per total populasi pada suatu periode waktu tertentu. Sedangkan mortality rate merupakan jumlah kematian karena suatu penyakit per total populasi pada suatu periode waktu tertentu. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang adanya endemik, pandemik, dan epidemi. Kita akan melihat beberapa istilah-istilah tersebut. Endemik adalah infeksi atau penyakit yang terjadi secara teratur pada frekuensi rendah hingga moderate pada suatu populasi dalam suatu area geografis tertentu. Contohnya valley fever. Hyperendemik menunjuk pada kejadian penyakit yang berada pada level yang tinggi dan persisten. Sporadik kalau kejadian itu muncul sesekali dengan interval waktu tidak teratur. Contohnya campak. Sedangkan epidemik sama dengan endemik, tetapi terdapat peningkatan kasus. Seringkali mendadak dengan jumlah kasus penyakit di atas angka yang normalnya terjadi di dalam populasi di area tersebut. Contohnya sifilis. Wabah atau outbreak ini sama dengan epidemi, tetapi sering digunakan untuk suatu area geografis yang terbatas. Jadi ini tertentu ya. Pandemik merupakan epidemik yang menyebar di beberapa negara atau benua dan berefek pada populasi besar. Contohnya kasus influenza pada tahun 1918. Surveillance adalah pengkoleksian, penganalisaan, pelaporan data pada kecepatan kejadian
kemudian mortalitas, morbiditas, dan penyebaran dari infeksi. Sejarah epidemiologi dimulai sejak pertengahan abad ke-19. John Snow memetakan munculnya kasus kolera di London yang ternyata berasal dari pompa yang ada di Broad Street. Ignaz Semmelweis menunjukkan bahwa dengan mencuci tangan oleh tenaga medis, dalam hal ini murid-murid atau mahasiswa kedokteran, dapat mengurangi insiden terjadinya demam yang diderita oleh wanita yang baru melahirkan. Florence Nightingale menunjukkan bahwa sanitasi yang baik akan menurunkan insiden terjadinya epidemik tifus. Nah, hal ini semua berlangsung 30 tahun sebelum pekerjaan atau penelitian yang dilakukan oleh Koch. Ada beberapa tipe epidemiologi. Deskriptif merupakan pengkoleksian dan analisa data berkaitan dengan munculnya suatu penyakit. Contoh seperti yang dilakukan oleh Snow. Analytical merupakan pembandingan antara kelompok yang sakit dan kelompok yang sehat, seperti yang dilakukan oleh Nightingale. Eksperimental merupakan studi dari suatu penyakit menggunakan eksperimental yang dikontrol, contoh oleh Semmelweis. Case reporting, dalam hal ini tenaga kesehatan melaporkan penyakit tertentu yang ada di suatu daerah atau provinsi atau di kantor nasional. Nationally notifiable diseases, dalam hal ini tenaga kedokteran diperlukan untuk membuat report tentang kejadian yang ada. Seperti kita ketahui, epidemik merupakan kemunculan beberapa kasus penyakit, luka, atau kondisi kesehatan lainnya di suatu area tertentu dan di antara sekelompok orang tertentu dengan periode waktu tertentu pula. Untuk investigasi bagaimana penyakit itu menyebar dan bagaimana mengendalikannya, maka ada model sederhana yang bisa digunakan untuk evaluasi yang disebut sebagai epidemiologic triad atau triangle. Model ini dapat digunakan sebagai alat yang sangat berharga. Sesuai namanya, ada 3 bagian penting, yaitu orang atau organisme yang dipengaruhi, kemudian agen yang menyebabkan penyakit ini, dan kondisi lingkungannya. Kita akan melihat dulu dari agen. Agen di sini bisa berupa sel bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Pemahaman mengenai agen ini perlu mengenai ini secara biologis itu apa, atau secara fisik, chemical, dan bagaimana pengendaliannya, dan tentunya nutrien, mechanical faktor, dan sosial dari agen ini penting diketahui. Kemudian orang yang dipengaruhi tidak selalu akan sakit, tetapi secara epidemiologis orang ini sebagai host bisa juga menularkan ke orang lain. Nah, untuk itu perlu diketahui karakteristik demografi, biologis, dan sosial ekonominya. Lingkungan mempengaruhi kondisi yang ada di masyarakat, apakah itu fisiknya, biologis, maupun sosial. Ada beberapa badan kesehatan dunia yang terlibat dalam pengendalian penyakit infeksi maupun kesehatan masyarakat secara umum
di dunia. Antara lain World Health Organization atau kita kenal sebagai WHO, Food and Drug Administration atau FDA yang membantu untuk pengaturan dan evaluasi serta memberikan izin edar produk kesehatan termasuk obat dan alat-alat kesehatan serta bahan-bahan untuk diagnostik yang berkaitan dengan kesehatan. FDA mempunyai wilayah kerja di US, tetapi berlaku hampir di semua negara di dunia. Selain itu ada Centers for Disease Control and Prevention atau CDC. Tugasnya mengoleksi dan menganalisa informasi epidemiologis terutama di United States. Kemudian dipublish di Morbidity and Mortality Weekly Report, ada di website mereka. CDC bekerja sama dengan The National Institutes of Health atau NIH dan WHO mengembangkan rencana untuk isu-isu yang berkaitan dengan emerging infectious disease. Tujuannya untuk mendeteksi, menginvestigasi secara tepat dan memonitor. Untuk mengembangkan penelitian dasar dan aplikatif pada lingkungan, faktor-faktor lingkungan dan ekologis, juga perubahan mikrobial, serta adaptasi dan interaksi sel inang. Untuk mengembangkan komunikasi dari informasi kesehatan masyarakat. Dan terakhir, untuk memantapkan rencana monitoring dan kontrol emerging infectious diseases di seluruh dunia. Ini adalah akhir video bagian kedua. Sebagai latihan soal, silakan kerjakan soal berikut ini. Uraikan hal berikut ini yang berkaitan dengan penyakit COVID-19. Etiologinya, host, faktor kalau ada, agen penyebab COVID-19, kemudian prevalensi, insiden, mortality sesuai data terakhir di Indonesia pada saat kalian mengerjakan soal ini. Kemudian COVID-19 termasuk yang mana? Apakah endemik, hyperendemik, sporadik, epidemik, outbreak, atau pandemik? Jelaskan alasan jawaban saudara. Terima kasih.